Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat baik. Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bila pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sangat baik. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik.
kasih setiamu tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, mulut kami senantiasa memuji nama-Mu, senantiasa mengagungkan Engkau, senantiasa menyembah Engkau, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh Allah yang sangat baik pada kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan yang baik, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa ada bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita sungguh baik, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah setiap mulut kita boleh senantiasa mengakui dan terus mengakui bahwa Allah itu baik bagi kita. Mari kita naikkan pujian Allah itu baik.
tetap sampai selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh saya alami. 2 bulan yang lalu, saya merasakan betapa baiknya Tuhan. Sekalipun bentuknya berbeda, saat itu tidak pernah terpikirkan di dalam benak saya, di mana orang tua saya keduanya mengalami sakit selama beberapa hari di rumah tanpa saya tahu, tanpa saya menemani. Dan ketika saya datang, ternyata sudah cukup parah, sehingga saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Sampai pada akhirnya saya membawa mereka ke rumah sakit, dan saya mendapati bahwa kedua orang tua saya dinyatakan positif COVID dan harus dirawat di rumah sakit tanpa ada yang menemani dari pihak keluarga. Berat bagi saya, karena di sisi lain saya nggak ngerti apa yang harus saya perbuat. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Kedua orang tua saya dirawat di rumah sakit yang berbeda karena kondisi semua rumah sakit penuh. Dan saya di rumah juga mendapati suami saya juga sakit. Meskipun kami berdua dinyatakan negatif, sekalipun kami kontak fisik dengan orang tua kami. Dan beberapa hari berikutnya Tuhan mengizinkan ibu saya untuk pulang ke rumah Tuhan. Sebagai manusia, saya merasa berat, tetapi saya harus menghadapi semuanya itu. Dan kalau saya bisa berdiri sampai detik ini, semuanya kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur, apapun itu, saya percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatunya yang terbaik bagi saya. Saya percaya bahwa ibu saya bahagia di Firdaus bersama Tuhan Yesus. Dan saya juga bersyukur karena bapak saya mengalami mujizat Tuhan. Meskipun selama 10 hari di rumah sakit, dia boleh sembuh, dia boleh pulih. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolong setiap kita, memberikan kekuatan buat kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, percayalah bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan. Dia tidak pernah memberikan ujian lebih daripada kekuatan kita. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan
kita mau katakan, Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi sekalipun orang di sekelilingku meninggalkan aku, bahkan tidak mampu memberikan pertolongan, Tuhan sanggup membuka jalan bagiku.
sudah bersaksi, saya juga izinkan untuk bersaksi. Saya tidak mau intinya punya hutang sama Tuhan. Seperti pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Ini yang saya alami jika di bulan Juli, saya beserta keluarga saya dalam satu rumah bisa mengalami yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya berkaitan dengan COVID-19. Saya merasakan pertolongan Tuhan. Lagu ini benar-benar jadi kekuatan, jadi berkat bagi saya. Karena pada saat itu saya pribadi waktu terinfeksi COVID, rasa badan tidak enak dan sebagainya. Pada saat ada titik tertentu, saya ingin memuji Tuhan dan sebagainya. Saya ajak suami saya ajak anak saya, meskipun kondisi tidak mendukung, tetapi saya ingin memuji Tuhan. Saya setel melalui YouTube. Tuhan, saya ingin memuji, dan salah satu ini saya teriak, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Dan benar, itu yang saya alami beserta keluarga saya. Jika Tuhan masih berikan kesempatan dan izinkan saya untuk berada di tempat ini, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas kesembuhan, atas berkat yang Tuhan kasihkan kepada saya. Tuhan, terima kasih untuk itu. Saya mengingatkan pada saudara-saudara, di saat apapun, keadaan apapun juga yang saudara alami sekarang, mengucap syukur selalu. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Pujian, penyembahan, itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan dan kesembuhan. Itu yang saya alami, meskipun memang didukung dengan obat-obatan maupun vitamin lainnya. Tapi satu hal, damai sejahtera sukacita itu jangan sampai hilang, saudara-saudara. Karena dengan kita merasakan damai sejahtera sukacita, maka akan cepat pulih, cepat sembuh. Dan benar, melalui yang pujian juga kita pujikan tadi, benar-benar menjadi berkat. Dan saya yakin dan saya imani, jika saya ditolong Tuhan, saudara juga akan ditolong Tuhan. Apapun yang terjadi, yang ini ucapkan syukur, Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya Jemaat Tuhan GPT Kristus Pelepas. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam satu kesempatan untuk kita bersama-sama membangun ibadah kepada Tuhan. Meskipun sampai pada saat sekarang ini kita masih melaksanakannya secara online. Puji Tuhan, tapi kita bisa memuji bersama. Dan sebentar kita juga akan bersama-sama membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dalam pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada kesempatan hari ini, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami membangun ibadah kepada Engkau. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami umat-umat-Mu akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan.
Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami umat-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan di hari ini. Dan hamba juga berserah dalam pelayanan hari ini hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya hikmat yang datang dari Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini. Urapan kuasa Roh Kudus kiranya boleh melengkapi juga di dalam pelayanan hamba-Mu, sehingga sebentar hanyalah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan dan perenungan akan firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari suratan 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian bunyi daripada firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan ayat firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan di hari ini saya berikan satu tema, yakni menghadapi ujian. Berbicara masalah ujian, bahwa yang namanya ujian adalah merupakan suatu sarana untuk kita bisa mengetahui apakah ada peningkatan akan apa yang sudah kita lakukan atau sudah kita perbuat. Nah, untuk itu bisa mengetahui semua, maka sangatlah diperlukan kesiapan kita ini untuk menghadapi ujian tersebut. Yang namanya ujian tidak bisa kita hindari, tetapi ujian ini harus kita hadapi. Nah, seperti anak-anak sekolah, nah, kalau mereka meninggalkan yang namanya ujian, maka sudah pasti bahwa mereka tidak akan lulus. Kalau mereka meninggalkan ujian, tidak akan lulus atau tidak akan bisa naik kelas, dan mereka tentunya harus tinggal kelas. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kehidupan kita ini, baik secara jasmani ataupun rohani, bahwa kita juga akan diperhadapkan dengan ujian, dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita ini. Dan sebagai mata pelajaran dalam ujian yang kita hadapi, mata pelajarannya adalah berupa permasalahan dalam kehidupan kita. Hanya sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian kehidupan ini?
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita benar-benar memiliki kesiapan dalam menghadapi ujian kehidupan ini, maka kita harus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, latihan atau melatih diri, ya, melatih diri dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi melatih diri dengan penuh kesetiaan kita dalam membangun ibadah ini. Karena tadi disebutkan ya, bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jadi latihan beribadah, ya, dalam melatih beribadah ini, karena dalam ibadah banyak sekali hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat agar umat Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam melatih diri mereka untuk beribadah. Jadi nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku untuk kita, agar kita sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus, maka kita ini harus juga mau melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, karena sekarang ini banyak di antara anak-anak Tuhan yang merasa jenuh, merasa jemu di dalam mengikuti ibadah yang dilaksanakan secara online. Nah, ada yang pernah menyampaikan, ya, pada saat saya tanya, sekarang kalau ibadah ya, ikut di mana ibadah online-nya? Nah, tapi dia menjawab, saya tidak ikut di mana-mana. Saya merasa jenuh untuk ibadah online. Saya ingin ibadah secara langsung. Nah, sehingga dengan jawaban ini, meskipun saya berikan satu pemahaman, mereka tidak bisa menerima. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal melatih diri di sini, yang dimaksudkan dengan melatih diri bukanlah sekedar bisa melakukan saja, ya, melainkan harus terus-menerus mengerjakannya hingga menjadi terampil dan berhasil. Nah, yang namanya melatih diri ini bukan hanya sekedar melakukan atau bertindak begitu saja, tapi benar-benar harus secara kontinu atau secara terus-menerus di dalam kita mengerjakannya, melakukannya, supaya bisa mencapai apa yang kita maksudkan. Nah, kalau kita ingin memiliki di dalam kehidupan kita ini, hidup dalam kelimpahan kemurahan Tuhan, kita ingin bisa menggapai apa yang kita harapkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh dalam beribadah ini kepada Tuhan. Karena itu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal yang ke-10, di dalam ayat yang ke-25, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 mengatakan bagi kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin bisa mencapai apa yang kita harapkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan sekali-kali, kata surat Ibrani tadi, jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita semakin giat dalam melakukannya. Karena jikalau kita semakin banyak kita melatih diri dalam ibadah kita, maka kita akan semakin kuat dan bisa berakar, ya. Kita semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di dalam kehidupan orang Kristen yang berkeinginan, ya, berkeinginan untuk bisa hidup dalam kebenaran, hidup yang berkarakter seperti Kristus. Bahkan ada yang ingin menjadi suami atau istri yang baik, ingin menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan yang setia dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kesemuanya ini adalah keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang mulia. Tapi, jika kita tidak mau melatih diri kita, maka keinginan-keinginan tersebut juga akan sulit untuk kita capai, sulit untuk bisa terwujud dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk mencapai semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus bertekun di dalam mengerjakan bagian kita, ya, mengerjakan bagian kita, yakni membangun kesetiaan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita melatih diri kita ini untuk beribadah. Karena ibadah ini mengandung banyak janji, baik untuk hidup masa sekarang ini dan hidup masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan di dalam kita membangun ibadah kepada Tuhan itu termasuk di dalam kita mengerjakan, ya, segala perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, disitulah janji Tuhan juga ada di dalamnya untuk kita. Memang kalau kita berbicara tentang ujian atau pencobaan, mungkin kita merasa ini adalah hal yang sangat berat, hal yang mungkin sangat memahitkan hati kita. Namun demikian, melalui ujian ini, bahwa kita akan belajar menghargai satu mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak sedikit, ya, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang saat diperhadapkan dengan yang namanya ujian, apakah itu sakit atau kesulitan atau mungkin masalah dalam kehidupannya,
pada saat mereka menghadapi itu, mereka menggebu di dalam ibadahnya. Mereka menggebu dalam membangun kesetiaannya untuk bisa senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi setelah apa yang dialaminya boleh terselesaikan, jadi setelah mereka menerima dan mengalami mujizat Tuhan dan mereka dipulihkan dari segala permasalahannya, kebanyakan di antara mereka saat ini yang kumat malesnya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi untuk membangun ibadah kepada Tuhan mulai ogah-ogahan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ujian kehidupan, Tuhan hendak mengajarkan kepada kita ini untuk bisa kita memiliki kerendahan hati. Banyak orang ketika berhasil dan berlimpah materi dalam kehidupannya, mereka menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Namun ketika mereka berada dalam situasi-situasi yang sulit, mereka baru mau belajar untuk rendah hati dan menyadari akan keterbatasannya. Demikian pula dengan hidup kekristenan kita ini. Di saat kita bisa melakukan banyak hal dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tentunya, kita menjadi tinggi hati atau sombong, merasa kalau bukan saya, gak mungkin ada orang yang mampu bisa melakukannya. Jadi kalau nggak ada saya, nggak mungkin ada orang yang mampu untuk melakukan. Nah, inilah kebiasaan yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Merasa bahwa dirinya yang paling mampu, dirinya yang paling bisa, dirinya yang paling menguasai apa yang dikerjakannya itu. Tetapi pada waktu kita menghadapi satu kesulitan, kita berada dalam masa-masa yang sulit karena adanya tantangan, karena adanya ujian, permasalahan dalam kehidupan ini menghadang dalam perjalanan ibadah kita dan juga menghadang di dalam pelayanan kita, kita baru menyadari akan keterbatasan diri kita ini, dan baru kita mau belajar tentang kerendahan hati. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar di dalam kita mengiring kepada Tuhan pada masa-masa seperti sekarang ini. Pada saat sekarang ini adalah merupakan kesulitan. Banyak orang mengatakan ini kesulitan yang paling hebat dalam secara kehidupan manusia dengan adanya masa pandemi ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan melalui perenungan firman Tuhan di hari ini bahwa kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena di dalam perjalanan kita ini adalah merupakan perjuangan kita, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita harus tetap berjuang, memperjuangkan hidup ini
dengan melatih diri kita untuk membangun kesetiaan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kalau latihan badani sangatlah terbatas gunanya, ya. Seperti seorang atlet dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah pertandingan, dia mempersiapkan dengan latihan-latihan, tetapi pada saat dia sudah berada di arena pertandingan dan mungkin bisa memenangkannya, maka apa yang mereka dapatkan ini adalah sementara untuk dinikmati. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, di dalam memperjuangkan apa yang kita jalani di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, ini adalah mengandung satu janji baik untuk hidup pada masa sekarang ini dan hidup masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita kalau pada hari ini melalui suratan daripada Rasul Paulus ini kita boleh diingatkan, ya, diingatkan di dalam kehidupan kita ini supaya kita benar-benar mau melatih diri kita, ya, untuk kita bisa membangun satu usaha perjuangan kita untuk meraih apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bahwa ujian atau masalah kehidupan itu mengajar seseorang untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan. Ya. Sebab kalau kekayaan dan uang yang kita punya itu tidak akan bisa menolong dan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bila dalam menghadapi ujian ini tidak kita sikapi dengan baik atau tidak kita sikapi dengan benar, maka ujian dan masalah ini seringkali membawa kita untuk semakin jauh kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya kalau kita menghadapi ujian, maka kita harus hadapi dengan sikap hati yang benar, yaitu kita selalu dapat mengambil sikap yang positif dari setiap ujian ini, ujian yang datang dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah seterimanya akan firman Tuhan ini, kita akan menilai di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bagaimana kita menyikapi pada masa-masa sekarang ini, menyikapi tentang permasalahan-permasalahan yang timbul menghadang di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian ini Bapak Ibu, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang selalu memberkati kepada kita semua. Amin. Mari kita akan bersama berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa di dalam sorga, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh menikmati kebesaran kasih kemurahan-Mu dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh menikmati berkat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami mengiring kepada Engkau di masa-masa sekarang ini, bagaikan kami sedang menghadapi satu ujian, namun ujian ini harus kami hadapi, bukan untuk kami hindari. Dan melalui firman-Mu, Engkau telah
mengajarkan kepada kami bagaimana kami menghadapi ujian ini, yakni harus kami lakukan dengan Tuhan, melatih diri kami untuk membangun kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan, karena dalam ibadah mengandung janji Tuhan untuk kehidupan masa sekarang ini dan kehidupan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan untuk kami boleh mengerti dan memahami lebih dalam lagi akan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan menuntun di dalam perjalanan kami dalam mengiring kepada Engkau, dan firman Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap dapat menjalani kehidupan pada masa sekarang ini dengan melatih diri kami semakin hari semakin kuat di dalam peribadatan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan setiap umat-Mu yang pada hari ini telah mengambil kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah kepada Tuhan, dan kiranya dalam segala apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang akan menyatakan kemurahan-Nya memberkati mereka semua, sehingga dengan semuanya ini nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Fransiskus Yohanes Willem, Bapak Agus Irianto, Bapak Syekh Witanto. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah menolong kita oleh Roh-Nya yang kudus dalam rangka membangun ibadah pelayanan kita di hari ini. Mari berdoa bersama menutup ibadah kita. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, pertolongan Roh-Mu yang kudus yang telah memberikan kepada kami kemampuan untuk membangun ibadah, pelayanan kami, kurban-kurban kami pada minggu yang pertama ini. Hamba berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap bentuk pelayanan sesuai talenta mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami yang membangun ibadah
dengan sungguh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan memperhitungkan semua itu sebagai kebenaran yang pantas untuk dipahalai dengan segala berkat kerajaan-Mu. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka dalam segala keterbatasan mereka. Penghiburan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati mereka untuk terus menaruh harap kepada-Mu dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan penuhi cita-cita, pengharapan mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang datang membawa persembahan persepuluhannya, korban syukurnya kepada-Mu. Tuhan berkati segala pengorbanan mereka sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kerajaan-Mu bagi sekalian umat-Mu yang taat kepada-Mu untuk mempersembahkan kurban-kurban mereka sebagai kurban yang harum di hadapan Tuhan. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, semua menteri-menteri yang mendampinginya, biarlah hikmat dan bimbingan Tuhan bersama mereka. Berdoa juga bagi para medis yang berjuang, berkorban untuk kepentingan kesehatan bangsa ini. Oh Bapa surga, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang ekstra. Terima kasih Bapa, hikmat dan bimbingan-Mu menyertai mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami, para profesional dan para hamba-Mu yang tergabung dalam berkat malam kemakasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat dan bimbingan-Mu, dan Tuhan menjaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan pakai mereka menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang bagi seluruh institusi negara yang ada di kota ini. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan kepadamu untuk hidup taat, setia, penuh hormat kepada Bapa surga. Persekutuan Roh Kudus dan pertolongannya senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.